Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan lagi untuk bertatap muka memberikan pembahasan tentang materi pendidikan agama Islam, yang dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang Tuhan dalam pandangan agama Islam. Baik, dalam berbicara tentang Tuhan, hal pertama yang biasa ditanyakan itu adalah apakah Tuhan itu ada? Ini yang menjadi pertanyaan ya setiap kali kita berbicara tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini cukup menggunakan dalil akal atau yang disebut dengan dalil akli. Dalil akal sudah bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu ada. Akal manusia semuanya itu menerima bahwa Tuhan itu ada. Semua manusia dari dulu sampai sekarang, semua agama menyatakan bahwa Tuhan itu ada, meskipun jalannya mengambil konsep yang berbeda, tetapi secara umum semuanya menyatakan bahwa Tuhan itu ada, seperti itu. Nah, banyak sebenarnya kalau kita berbicara tentang dalil-dalil yang bersifat akli. Antara lain adalah dalil yang saya kemukakan di sini adalah dalil kosmologis, dalil teleologis, ontologis, dan moral. Dalil kosmologis singkatnya adalah argumen sebab akibat. Jadi dalil ini adalah dalil kausalitas, dalil yang menjelaskan bahwa segala sesuatu ini terjadi dengan adanya hubungan sebab akibat. Alam ini adalah akibat. Segala sesuatu, segala peristiwa yang ada di alam semesta ini adalah terjadi tanpa sendirinya. Ya. Jadi alam semesta dan semua peristiwa ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi pasti ada sebabnya. Contoh kecilnya kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia kita ini ada tentu karena ada orang tua kita. Orang tua kita ada juga karena orang tuanya. Terus menerus seperti itu hingga sampai kepada manusia pertama. Manusia pertama itu pun itu ada, tidak ada dengan sendirinya, tetapi ada yang mengadakan. Nah, seperti itu. Begitupun alam ini, dunia ini, semuanya ini ada, tentu ada yang mengadakan. Tidak ada dengan sendirinya, tetapi ada yang mengadakan. Jadi kita adalah akibat. Alam ini adalah akibat yang merupakan hasil dari sebuah sebab. Akibat ini sifatnya mungkin, sedangkan sebab itu sifatnya wajib. Kenapa? Karena akibat ini tergantung pada adanya sebab. Kalau sebab itu ada, maka akibat ini ada. Kalau sebab itu tidak ada, maka akibat itu tidak ada. Nah, seperti itu. Ini adalah dalil kosmologis. Nah, seperti itu. Kalau menurut teori Aristoteles dengan teori geraknya menyatakan bahwa alam semesta ini semuanya bergerak. Kita semuanya berada dalam proses pergerakan dan perubahan. Misalnya kita dari kecil, kemudian bergerak menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua dan mati. Ketika mati kita hancur jadi tanah, kemudian jadi tumbuh-tumbuhan lagi. Kita berada dalam proses pergerakan. Dan segala sesuatu di alam semesta ini bergerak, ya, bergerak dan berubah, bersifat kesementaraan. Sehingga menurut Aristoteles itu tidak alam semesta ini bergerak karena ada yang menggerakkan. Ya,
karena ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan karena ada yang menggerakkan lagi, hingga sampai pada penggerak pertama yang tidak bergerak. Penggerak pertama yang tidak bergerak itulah yang kemudian disebut dengan Tuhan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dalil teleologis. Dalil teleologis ini adalah dalil yang menyatakan bahwa alam itu diatur menurut suatu tujuan. Jadi alam ini teratur, ada dengan teratur. Misalnya kita sebagai alam mikrokosmos, manusia sebagai alam mikrokosmos. Ini keberadaannya teratur, ya. Coba kita lihat tentang struktur tubuh manusia. Mata, kita punya dua mata, punya dua alis, punya hidung yang posisinya mapan, kemudian punya mulut, punya dua telinga, punya dua tangan, punya dua kaki. Ini ternyata diatur ya menurut suatu tujuan tertentu. Begitupun juga dengan alam semesta ini. Teratur dengan sangat rapi, dengan sistematis, berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Itu kalau kita amati. Keindahan-keindahan yang ada di alam semesta ini diatur secara sistematis. Sehingga menurut berdasarkan akal, sesuatu yang teratur itu tidak mungkin ada tanpa disengaja. Tetapi adanya memang disengaja. Kalau adanya disengaja, maka tentu ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itulah Tuhan. Ini menurut dalil teleologis. Ini akal ini sudah menerima seperti itu. Kemudian menurut ontologis. Dalil ontologis ini adalah dalil yang menyatakan tentang keberadaan secara hakikat. Segala sesuatu punya ide. Ini menurut dalil ontologis. Bahwa segala sesuatu itu punya ide. Dan ide inilah yang menjadi dasar bagi wujud. Contohnya adalah bahwa segala sesuatu itu punya ide. Kita melihat kuda. Kuda ada bermacam warna. Ada kuda hitam, ada kuda putih, ada kuda yang berwarna-warni misalnya. Tetapi kuda itu kita paham bahwa semuanya itu adalah kuda. Karena meskipun berbeda-beda, tetapi di dalam ide itu adalah kuda. Jadi ada ide universal. Seperti itu. Manusia pun juga sama. Meskipun manusia ini berbeda-beda, wajahnya berbeda-beda, kemudian tingginya berbeda-beda, ketampanan dan kecantikannya berbeda-beda, warna kulitnya berbeda-beda, ada yang putih, ada yang hitam, dan semacamnya berbeda-beda. Tetapi konsepnya sama, berada dalam ide yang universal. Begitupun juga dengan alam semesta. Meskipun bermacam-macam bentuknya alam semesta ini, tetapi berada dalam satu ide. Berada dalam satu ide. Ide itu tidak berada di alam yang nyata, tetapi berada di alam ide. Alam ide itu lebih nyata daripada alam yang nyata ini. Karena alam yang nyata ini adalah manifestasi dari alam ide. Adalah merupakan perwujudan dari alam ide. Yang hakiki dan yang esensi sebenarnya adalah ide itu. Dan ide yang tertinggi adalah ide universal, ide kebaikan yang disebut sebagai Tuhan, seperti itu. Kemudian dalil yang keempat adalah dalil moral. Dalil moral ini menyatakan bahwa setiap orang ini punya perasaan moral dalam jiwanya. Setiap orang sudah pasti punya perasaan moral dalam jiwanya, dalam batinnya, seperti itu. Perasaan moral yang dimaksud itu seperti apa? Perasaan moral yang dimaksud itu bahwa seseorang itu punya dorongan di dalam hatinya untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Nah, ini bukan karena akibat dari adanya dorongan itu, bukan karena masalah akibat dari dorongan itu
dari dorongan perbuatan baik itu baik, dan dorongan dari larangan berbuat buruk itu buruk, ya. Tetapi ini karena semata-mata ada perintah di dalam hati manusia, yang mana perintah itu bersifat universal. Seperti itu. Jadi ada perintah untuk berbuat baik dan perintah untuk menjauhi perbuatan yang tidak baik. Itu ada di dalam hati manusia. Jadi perintah itu tentu datang dari sesuatu yang di luar diri manusia. Perintah yang universal, yaitu datang dari Tuhan. Nah, seperti itu. Itu adalah merupakan dalil moral. Jadi itu adalah tentang di antara dalil-dalil adanya Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana, siapa Tuhan itu? Kalau memang Tuhan itu ada, terus Tuhan itu siapa? Untuk menjawab bahwa Tuhan itu siapa, tidak mungkin ini dijawab oleh dalil akal. Karena akal tidak mampu menjangkau adanya Tuhan. Sehingga akal tidak boleh mencoba-coba mengkonsep atau mempersepsikan Tuhan. Karena akal tidak menjangkau, dengan keterbatasannya tidak bisa menjangkau adanya tentang siapa Tuhan. Kalau adanya Tuhan, akal masih bisa, tetapi tentang siapa Tuhan, ini akal tidak bisa. Terus siapa yang bisa menjawab tentang Tuhan itu? Yang bisa menjawab tentang Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri yang bisa menjelaskan tentang Tuhan. Sehingga kalau manusia tidak mampu menjelaskan tentang siapa Tuhan itu, nah seperti itu, maka agama-agama yang lain yang mencoba menjelaskan Tuhan menurut konsep akalnya itu fatal, ya, tidak logis. Jadi Tuhan itu hanya bisa dijelaskan menurut penjelasan Tuhan itu sendiri. Maka ini harus membutuhkan dalil nakli. Untuk menjawab siapa itu Tuhan, ini membutuhkan dalil nakli atau dalil nakol, dalil agama seperti itu, atau wahyu. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas itu dijelaskan tentang konsep Tuhan menurut agama Islam, yaitu qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah, dia itu adalah Tuhan yang esa. Jadi Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah, Allah yang esa. Yang jadi konsep ini sudah menghapus konsep-konsep dalam ajaran agama lain, terutama adalah konsep Trinitas yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu dalam tiga, atau satu di antara tiga, misalnya tiga dalam satu dan semacamnya. Itu adalah konsep Trinitas. Kemudian Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini bergantung kepadanya, apapun itu, baik kita sebagai mikrokosmos maupun alam semesta sebagai makrokosmos, semuanya ini bergantung kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat bergantungnya segala sesuatu, karena Tuhan adalah sebab bagi segala sesuatu, dan kita adalah akibat dari adanya sebab itu. Akibat ini tergantung pada adanya sebab. Nah, seperti itu. Tanpa dia, maka kita tidak ada apa-apanya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Tuhan itu tidak melahirkan, ya. Tuhan itu tidak melahirkan. Jadi Tuhan itu tidak punya jenis, tidak punya jenis kelamin, ya. Karena Tuhan itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Tuhan itu juga tidak punya istri atau tidak punya suami, ya, sehingga tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Jadi kalau dilahirkan itu sudah berarti bukan Tuhan, karena Tuhan tidak dilahirkan. Tuhan adalah sebab dari adanya semuanya, bukan berarti dilahirkan. Kemudian Tuhan tidak melahirkan. Kalau Tuhan melahirkan, maka yang dilahirkan adalah Tuhan itu juga, sehingga terjadi
dua Tuhan. Tuhan yang dilahirkan nanti melahirkan lagi, sehingga terjadi Tuhan yang ketiga, dan seterusnya, sehingga banyak Tuhan. Kalau Tuhan ini lebih dari satu, maka akan terjadi kekacauan. Ya, ini berdasarkan logika. Seperti itu. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang serupa dan tidak ada yang setara dengan Tuhan itu. Dengan konsep apapun, Tuhan itu adalah yang tertinggi di dalam ajaran agama Islam. Nah, seperti itu. Ayat ini pendek ya, tetapi padat kandungan maknanya dan bisa menjelaskan tentang konsep Tuhan itu sendiri. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan tentang dirinya. Wallahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'ala arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Tuhan di dalam agama Islam ini Maha mengetahui dan juga Maha mencipta. Dia adalah pencipta segalanya. Tidak hanya sekedar Tuhan, tetapi dia adalah pencipta. Tidak seperti yang dituhankan di dalam ajaran agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain tidak mencipta, dan Tuhannya tidak pernah mengaku mencipta. Satu-satunya Tuhan yang mengaku mencipta ini hanyalah Allah. Dialah yang benar-benar mengaku, dan memang karena dia sendiri hakikatnya yang menciptakan alam semesta dan segala isinya ini. Sehingga dia mengetahui tentang keadaan makhluknya. Dia mengetahui kita dimanapun kita berada. Dia selalu bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Jadi Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, karena yang menciptakan ruang dan waktu itu adalah Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Tuhan itu mengetahui apa yang dibisikkan oleh kita. Kenapa? Karena Tuhan itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Artinya apa? Tuhan itu lebih dekat kepada kita daripada diri kita sendiri. Tuhan itu lebih mengetahui diri kita daripada diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Di dalam ayat yang lain juga Allah menjelaskan wa wallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Jadi di sini Tuhan itu maha kuasa, maha mengetahui semua rahasia manusia. Jangankan yang terang, yang rahasia saja itu maha mengetahui Tuhan itu, dan mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi Tuhan itu mengawasi perbuatan kita. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Jadi wa in tajhar bil qauli, jika kamu menyaringkan suara, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, maka sesungguhnya dia mengetahui yang rahasia bahkan yang lebih samar lagi. Jadi sebenarnya bagi Tuhan tidak ada yang samar. Tidak ada bedanya antara yang terang dan yang samar. Yang ada bedanya itu hanya bagi manusia.
ada yang terang, ada yang samar, itu hanya bagi manusia. Bagi Tuhan semuanya itu terang benderang, tidak ada yang samar seperti itu. Itulah Tuhan dalam pandangan agama Islam. Dan ini dijelaskan oleh Tuhan itu sendiri. Seperti itulah Tuhan. Nah, seperti itu. Dan masih banyak sebenarnya ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Ya, jadi Tuhan itu di dalam agama Islam tidak hanya sebagai Tuhan yang dicipta, yang dipertuhankan, yang disembah, tapi adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara kita, yang memberi kita rezeki, yang menumbuhkan kita, yang merawat kita, ya, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang menurunkan hujan, yang merawat bumi ini. Ini adalah Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan ikan yang tanpa habis di lautan, yang menumbuhkan tanaman-tanaman untuk kita makan. Semua yang diciptakan di muka bumi ini diciptakan untuk kita. Ini adalah Tuhan yang menjelaskannya. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar Tuhan yang disembah, tetapi Tuhan yang mencipta dan yang memelihara kita. Itulah Tuhan di dalam pandangan agama Islam. Ajaran Al-Quran, isi Al-Quran semuanya menjelaskan tentang Tuhan. Pada intinya menjelaskan tentang Tuhan. Nah, seperti itu. Sehingga banyak lagi penjelasan-penjelasan Tuhan yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.